Baik, selamat pagi untuk Bapak dosen dan untuk teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Diazepam Valium. Sebelum kami memulainya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Vio Salsabila sebagai pemateri. Yang kedua ada Fibiola Bella Lopez sebagai pemateri. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Antonio Godinho Jimenez sebagai moderator dan pemateri. Saya akan memulai mempresentasikan bentuk sediaan obat diazepam. Diazepam merupakan salah satu obat yang termasuk dalam golongan benzodiazepin dan memiliki peran penting dalam dunia medis. Selain diazepam, dua senyawa lain yang juga cukup dikenal dari golongan ini adalah lorazepam dan midazolam. Namun yang membedakan diazepam dari keduanya adalah durasi kerja yang relatif panjang, sehingga lebih sering digunakan untuk terapi jangka panjang pada pasien dengan gangguan ansietas atau kecemasan. Di pasaran, diazepam tersedia dalam beberapa bentuk sediaan, yaitu tablet 2 mg dan 5 mg, serta larutan injeksi 5 mg per mililiter. Dari segi fisikokimia, diazepam berbentuk serbuk hablur berwarna putih hingga kekuningan dan tidak memiliki bau yang mencolok. Obat ini dikenal sebagai senyawa yang praktis, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam etanol dan mudah larut dalam kloroform yang mencerminkan sifat lipofilik dari diazepam. Berikutnya ada dosis dan rute pemberian obat diazepam. Dengan indikasi praanestesia atau sedasi, itu biasanya diberikan untuk pasien untuk menenangkan sebelum melakukan prosedur. Dengan rute pemberian IM atau intramuskuler disuntikan ke otot. Dengan dosis dewasa 5-10 mg diberikan 30-60 menit sebelum prosedur. Dosis anak secara umum tidak dipakai. Indikasi kecemasan biasanya untuk pasien yang mengalami gangguan cemas. Dengan rute pemberian oral melalui mulut dengan dosis dewasa 2-10 mg diminum dalam 2-4 kali sehari. Dengan dosis anak 1-2,5 mg diminum dalam 3-4 kali dalam sehari, dengan catatan sesuaikan dengan respon pasien. Indikasi kejang biasanya untuk pasien yang mengalami epilepsi atau mengalami kejang demam. Dengan rute pemberian ada 3. Yang pertama ada IF, IM, dan rektal. Yang pertama IF dimasukkan ke dalam pembuluh darah secara perlahan-lahan dengan dosis dewasa 5-10 mg setiap 10-15 menit, maksimal total 30 mg. Dengan dosis anak 0,1-0,3 mg per kilogram berat badan per dosis, maksimal 10 mg per dosis. Dengan catatan pantau fungsi pernafasan dan jantung pasien. Yang ketiga IM, ini jarang dipakai karena penyerapannya yang tidak konsisten. Dengan dosis dewasa 5-10 mg satu kali atau sesuai kebutuhan. Dengan dosis anak secara umum tidak dipakai dengan catatan absorpsi tidak konsisten. Yang ketiga rektal, biasanya diberikan kepada anak-anak yang mengalami kejang akut atau rute IV sulit untuk diakses. Dan dosis untuk dewasa secara umum tidak dipakai. Dosis anak 0,2-0,5 mg per kilogram atau 5-10 mg sesuai berat badan, dengan catatan untuk kejang akut.
indikasi spasme otot, untuk mengurangi ketegangan otot. Rute pemberian oral melalui mulut dengan dosis dewasa 2-10 mg, diminum 3-4 kali dalam sehari. Dengan dosis anak 1-2,5 mg, diminum dalam 3-4 kali sehari. Berikutnya ada indikasi dan kontraindikasi penggunaan obat diazepam. Indikasi dengan premedikasi, amnesia, sedatif atau hipnotik, obat induksi, relaksan otot rangka, antikonvulsan, pengobatan penarikan alkohol akut, dan serangan panik. Kontraindikasi dengan hipersensitivitas, pasien berusia di bawah 6 bulan, pasien dengan insuficiensi pernafasan berat, miastenia gravis, sindrom sleep apnea, dan insufisiensi hati yang parah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu efek samping obat diazepam. Untuk efek samping obat diazepam sendiri, di sini ada efek samping serius dan efek samping umum. Untuk efek samping serius itu ada depresi pernafasan, bunuh diri, ketergantungan, kolaps kardiovaskular, brakikardia, hipotensi, dan stimulasi SSP paradoks. Sedangkan untuk efek samping umum di sini sangat beragam. Beberapa contohnya yaitu ada sedasi, kelelahan, kebingungan, depresi, ketidakteraturan menstruasi, sakit kepala, tremor, mual maupun sembelit, dan beberapa efek samping umum lainnya. Selanjutnya ada farmakokinetik obat diazepam. Yang pertama ada absorpsi. Diazepam memiliki tingkat penyerapan yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 90% ketika diberikan melalui mulut. Obat ini cepat mencapai kadar maksimal dalam darah, yaitu sekitar 1 hingga 1,5 jam setelah diminum. Namun, bila dikonsumsi setelah makan, proses penyerapan lambat sehingga waktu untuk mencapai puncak konsentrasi dapat tertunda hingga kurang lebih 12 jam. Yang kedua ada distribusi. Karena bersifat lipofilik atau larut dalam lemak, diazepam mudah menembus dan menyebar ke jaringan tubuh. Obat ini juga memiliki ikatan yang sangat kuat dengan protein plasma, yaitu sekitar 98%. Dengan sifat tersebut, diazepam dapat melewati sawar dalam otak sehingga bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Selain itu, diazepam juga dapat menembus plasenta dan diekskresikan melalui air susu ibu. Yang ketiga ada metabolisme. Proses metabolisme diazepam berlangsung di hati melalui enzim-enzim tertentu. Dari proses ini terbentuk metabolik yang masih bersifat aktif secara farmakologis. Salah satu metaboliknya memiliki waktu kerja yang panjang sehingga efek diazepam dapat berlangsung lebih lama meskipun kadar obat induknya sudah menurun. Yang keempat ada eliminasi. Ekskresi utama diazepam adalah melalui urin. Waktu paruh obat ini relatif panjang, yaitu sekitar 148 jam. Selain itu, metabolit aktifnya dapat bertahan hingga 100 jam di dalam tubuh. Oleh karena itu, penggunaan diazepam secara berulang dalam jangka panjang dapat menyebabkan akumulasi obat, yaitu berisiko menimbulkan efek samping yang lebih besar. Selanjutnya, yaitu interaksi obat diazepam. Diazepam memiliki interaksi signifikan dengan berbagai obat lain, terutama yang bekerja pada sistem saraf pusat. Interaksi obat diazepam adalah suatu kondisi di mana efek farmakologis dari diazepam mengalami perubahan, yaitu meningkat atau menurun akibat penggunaan bersamaan dengan zat lain, seperti dengan obat, makanan, alkohol, atau dengan produk herbal. Apa interaksi yang bisa terjadi jika diazepam digunakan bersamaan dengan obat-obatan tertentu, yaitu yang pertama, peningkatan risiko terjadinya gangguan pernafasan berat, koma hingga kematian bila digunakan dengan obat golongan opioid, misalnya obat morfin. Yang kedua, peningkatan risiko terjadinya efek samping jika digunakan dengan obat antipsikotik, antihistamin, antikonvulsan lain, anti-ansietas lain, obat bius, obat antidepresan golongan
MAOI. Yang ketiga, peningkatan efek samping penenang dari diazepam jika digunakan dengan zidofudin atau disfulfiram. Yang keempat, peningkatan efek diazepam jika digunakan dengan isoniazid, simetidin, eritromisin, ketosonazolen, atau omeprazol. Dan yang terakhir ada penurunan kadar dari efek diazepam bila digunakan dengan rifapicin, carbamazepin, phenytoin, theophylline, atau antasida. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah tanggung jawab tenaga kesehatan dalam penggunaan obat diazepam. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa penggunaan diazepam dilakukan secara aman, tepat, dan rasional. Mengingat diazepam termasuk dalam psikotropika golongan 4 yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan penyalahgunaan. Berikut adalah tanggung jawab utama tenaga kesehatan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang akurat. Yang kedua adalah menentukan dosis yang tepat. Yang ketiga adalah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Yang keempat adalah memantau reaksi obat dan efek samping. Yang kelima adalah menghindari penggunaan jangka panjang tanpa indikasi. Yang keenam adalah mencatat dan melaporkan penggunaan psikotropika. Dan yang terakhir adalah mengawasi penyimpanan dan distribusi obat. Dan selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk Bapak dosen dan untuk teman-teman sekalian.